Halo guys, ketemu lagi dengan aku Nova di sini dan sekarang aku mau sedikit review Tecno Pova Neo 2. Smartphone terbaru Tecno 1,7 juta aja. Jadi apakah smartphone ini bisa mewakili ekspektasi kita semua? Smartphone yang aku pakai ini adalah versi RAM 4 GB dengan storage 128 GB. Spesifikasi singkatnya adalah sebagai berikut. Smartphone ini pakai chipset MediaTek Helio G85, NFC, refresh rate 90 Hz, baterai 7000 mAh, dan fast charging 18 Watt. Tampil dengan ukuran yang cukup besar, ngebuat si Tecno Pova Neo 2 ini terasa cukup kokoh dan berat nih guys. Karena emang mengingat baterai yang diusungnya lumayan cukup besar. Dan untuk desainnya sendiri, dia terbuat dari plastik polikarbonat, dikemas tampil seperti kaca, membuat smartphone ini cukup enak buat dilihat berlama-lama. Beberapa aksen garis tegas juga menghiasi bagian tengah dari smartphone ini. Kemudian untuk frame samping, Tecno Pova Neo 2 ini tampil dengan desain frame mengotak, membuat feel dalam genggaman terasa cukup nyaman. Oke, lanjut ke bagian display. Display dari smartphone ini menggunakan layar 6,8 inch dengan IPS LCD 720x1640 HD+, dengan bulatan kamera depan bertipe punch hole, beraspek rasio 20:9 mencapai kerapatan PPI sebesar 263. Next, lanjut ke bagian security. Si Tecno Pova Neo 2 ini dibekali dua security, fingerprint dan Face ID. Untuk fingerprintnya sendiri berada di sebelah samping kanan yang menyatu dengan tombol off, dan untuk kecepatan bacanya nice. Aku nggak pernah mengalami miss sekalipun. Adapun untuk face unlock, 4 dari 5 percobaan yang aku coba berhasil. Faktor pencahayaan berpengaruh terhadap hasil baca sensor dan kamera. Untuk kedua security yang dibawa, di kelas harganya smartphone ini aku nggak ada komplain sedikit pun. Bagian audio quality speaker, dengan dual audio speaker stereo yang dibawa smartphone ini, beberapa percobaan yang aku lakukan, mulai dari volume 50%, volume suara yang dihasilkan kurang begitu all out. Namun, ketika volume suara 70% ke atas, volume suara terdengar sangat all out. Bahkan ketika volume diset ke 100%, suara yang dihasilkan tidaklah pecah. Untuk audio quality speaker yang dihasilkan, overall aku suka. Untuk audio speakernya kalian bisa nilai sendiri guys. Beralih ke sektor kamera, dengan setup kamera belakang 16 megapiksel, bukaan f1.8 plus AI kamera. Menurut aku hasil kamera belakang smartphone ini dengan pencahayaan yang cukup di dalam ruangan dapat menghasilkan foto dengan cukup optimal. Minim noise, hanya saja untuk brightness and kontrasnya agak sedikit berlebihan. Untuk ketajamannya ketika di zoom akan sedikit pecah, namun foto yang dihasilkan smartphone ini masih nyaman untuk dilihat. Kamera depan smartphone ini beresolusi 8 megapiksel, tidak disertakan lampu flash, namun untuk kualitas kamera depannya masih sangat layak untuk digunakan sebagai kebutuhan selfie maupun untuk panggilan video. Beberapa sampel foto dan video juga udah aku coba. Selebihnya kalian bisa nilai sendiri ya guys. Jadi ini dia guys, hasil perekaman dari Tecno Pova Neo 2. Untuk suara audionya kalian bisa nilai sendiri.
Dan untuk hasil perekamannya tidak dilengkapi dengan image stabilizer. Ini kondisi aku merekam kurang lebih pukul jam setengah 5 sore, dan ini dia hasilnya. Kualitas videonya berada di Full HD 30 fps. Ini adalah hasil perekaman dari kamera depan Tecno Pop Neo 2. Kalau aku lihat di sini efek beauty-nya kerasa kepake ya, sama emang kontrasnya terlalu berlebih. Ini kondisinya gelap banget guys. Cuman setelah kita lihat di video ternyata cukup kontras juga. Efek beauty-nya kepake, mukanya jadi bersih. Padahal aslinya burik guys. Sebelum kita beralih ke sektor game, untuk informasi hardware yang dibawa smartphone ini adalah sebagai berikut. Chipset octa-core MediaTek Helio G85 dengan pabrikasi 12 nanometer, grafis GPU Mali G52MC2, dan disupport RAM 4GB plus 3GB memori virtual RAM. Memori flash yang digunakan smartphone ini masih menggunakan eMMC, belum menggunakan jenis UFS. Si Popa Neo 2 ini dilengkapi partner game engine. Software ini bekerja mengoptimalkan kinerja CPU dan GPU secara otomatis untuk meningkatkan performa game kalian. Selain itu, ada juga beberapa fitur pendukung seperti menyembunyikan notifikasi, menolak panggilan masuk, dan mengoptimalkan grafik game. Untuk gaming performance-nya, aku coba buat main game Call of Duty Mobile selama kurang lebih 20 menit. Kualitas grafik yang didapatkan mentok di medium dan frame rate-nya high. Chipset MediaTek Helio G85 lumayan bisa diandalkan. Game yang aku coba selama kurang lebih 20 menit berjalan cukup mulus ya guys. Sesekali frame drop, tapi nggak menjadi masalah yang berarti. Tidak ada touch delay, dan overall smartphone ini sangat recommended buat main game. Kemudian untuk multitaskingnya, smartphone ini cukup smooth dan responsif karena sudah didukung refresh rate 90Hz. Buka tutup aplikasi untuk mengetik juga nggak berasa touch delay. Kustomisasi dari iOS versi 12.0.0 berbasis Android versi 12 juga ngebuat user experience cukup mengesankan. Dan yang terakhir adalah baterai dengan kapasitas 7000 mAh fast charging 18 watt. Untuk pemakaian casual harian, aku pribadi bisa tembus sampai 2,5 hari. Untuk pemakaian nonton YouTube, 1 jam smartphone ini berkurang 7% dengan volume 30% dan kecerahan 30%. Game 20 menit berkurang 5%,
berselancar sosial media 30 menit, baterainya berkurang sebesar 5%, dan untuk kecepatan ngecasnya aku mulai ngecas dari kondisi 10% hingga penuh memerlukan waktu kurang lebih 2 jam 40 menitan. So segitu aja guys yang bisa aku bagiin ke kalian. Review ini murni dari pengalaman aku pribadi. Mohon maaf jika masih ada yang kurang. Aku Nova undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.